Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferby Mutia Edwi, dosen program studi Sarjana Terapan Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah perpajakan. Baiklah, mata kuliah perpajakan ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa semester 2 dan sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis tentang sistem perpajakan di Indonesia. Fokus utamanya ada pada aspek hukum, administrasi, dan perhitungan pajak, baik untuk individu maupun badan usaha. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, dan pajak-pajak lainnya yang relevan dengan konteks bisnis dan profesi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep, lingkup, dan fungsi perpajakan, sehingga memiliki pemahaman yang benar tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta tarif pajak yang diterapkan. Yang kedua, mahasiswa mampu secara kreatif, sistematis, dan analitis melakukan perhitungan pajak sesuai ketentuan umum perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, mahasiswa mampu secara kreatif dan analitis melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai peraturan yang berlaku, baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu secara kreatif dan sistematis menyusun laporan pajak, faktur pajak, pengisian SPT masa dan tahunan untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai RPS. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah, maka dijabarkan lagi dalam beberapa subjek PMK seperti yang terlihat pada RPS berikut. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dalam 16 pertemuan secara blended learning, yaitu gabungan dari perkuliahan tatap muka dan juga pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini juga memanfaatkan LMS dari Universitas Negeri Malang, yaitu si Pejar. Untuk metode pembelajaran dalam perkuliahan ini ada ceramah interaktif untuk penguasaan konsep dasar, lalu juga ada diskusi kelompok untuk menganalisis kasus-kasus perpajakan aktual, lalu juga ada studi kasus terstruktur, ini untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis dari mahasiswa, serta ada kuis dan refleksi mandiri, ini untuk monitoring pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai deskripsi materi dari masing-masing pertemuan, kemudian ada kriteria dan indikator penilaian, lalu ada pengalaman belajar, serta sumber belajar. Selanjutnya, untuk rencana penilaian, karena mata kuliah ini difokuskan pada case method, maka bobot penilaian paling tinggi itu adalah aktivitas partisipatif sebesar 50%, kemudian hasil proyek 5%, dilanjutkan pengetahuan berupa kuis dan tugas sebesar 10%, lalu ujian tengah semester 15%, dan juga ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah perpajakan pada pertemuan kedua. Materinya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita hari ini ketemu lagi di mata kuliah perpajakan ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga perkuliahan kita lancar dan kita diberikan ilmu pengetahuan yang berkah. Silahkan dimulai untuk berdoa. Oke, nah sebelum masuk perkuliahan, silahkan untuk mengisi presensi di sepejarnya masing-masing. Diisi dulu presensinya, kehadiran hari ini ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau memasuki materi ya. Ini materi pertemuan kedua mengenai ketentuan umum perpajakan. Nah, nanti mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami mengenai ketentuan umum perpajakan. Sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu materi dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau dengar kata pajak atau perpajakan, apa sih yang terfikir atau teringat mengenai pajak? Ada yang bisa menjawab?
Ya, silahkan. Apa yang ada yang kami pikirkan terkait dengan pajak atau perpajakan, izin menjawab menurut saya, itu merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau satu badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, itu tanpa imbalan langsung yang hasilnya digunakan untuk kepentingan publik. Oke, terima kasih. Jadi ada kontribusi kepada negara, begitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menjawab? Ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin jawab. Menurut saya, pajak adalah kewajiban bagi warga negara yang seringkali bikin berat di dompet. Tapi sebenarnya sangat penting untuk pembangunan. Karena kita belum merasakan manfaatnya secara langsung, jadi banyak yang kurang sadar pentingnya untuk bayar pajak. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari jawaban teman-temannya ya, bisa kita simpulkan yang pertama adalah kontribusi wajib, kedua adalah dia untuk kepentingan umum gitu tadi ya. Nah, jadi pajak ini adalah kontribusi wajib gitu ya kepada negara yang dibayarkan atau terutang oleh orang pribadi ataupun badan. Nah, dia ini nanti berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa gitu ya. Jadi kontribusi wajib sudah wajib memaksa gitu ya. Wajib dan memaksa dia tidak mendapatkan imbalan langsung karena untuk kepentingan umum gunanya gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mempelajari mengenai pajak gitu ya. Pajak itu adalah kontribusi wajib, sifatnya memaksa untuk kepentingan umum. Lalu ada namanya sumbangan dan retribusi. Nah, sumbangan dan retribusi ini berbeda dengan pajak. Perbedaannya apa? Kalau sumbangan ini berarti kan sifatnya sukarela ya, dia tidak wajib, tidak memaksa. Kalau retribusi ini juga kontribusi atau kepada negara, iuran kepada negara, tapi karena perolehan jasa ataupun izin. Nah, ini biasanya dibayarkan ke pemerintah daerah gitu ya. Contohnya parkir. Itu kan kita dapat jasa lahan parkir yang kita gunakan gitu ya. Jadi kita bayar retribusi parkirnya gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi dari pajaknya. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran, lalu fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Nah, ada yang mau coba menjawab? Yang pertama itu fungsi anggaran apa ya? Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Menurut saya itu fungsi anggaran itu merupakan sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Oke, terima kasih. Jadi fungsi anggaran ini adalah jadi kan pajak ini sebagai pendapatan negara ya, sumber pendapatan negara, lalu dia digunakan lagi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara gitu ya. Dan tujuannya juga untuk kesejahteraan masyarakat begitu. Oke, yang kedua, fungsi mengatur. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab ya, silahkan. Baik, Bu izin menjawab. Fungsi pajak sebagai mengatur ialah karena pajak bisa menjadi alat ukur untuk mengatur di bidang sosial dan ekonomi, seperti contohnya melindungi produk dalam negeri dengan adanya pajak pertambahan nilai. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali ya. Jadi, fungsi mengatur ini adalah fungsinya untuk mengatur atau kebijakan-kebijakan gitu ya. Tadi pajak pertambahan nilai gitu ya. Terus juga untuk supaya tidak terlalu konsumtif ada namanya pajak PPNBM gitu ya. Pajak pertambahan nilai untuk barang mewah. Jadi supaya tidak semuanya membeli yang barang mewah gitu kan. Jadi pajak PPNBM ini kan lumayan tinggi gitu ya tarifnya. Lalu ada lagi fungsi stabilitas. Ada yang mau coba-coba? Ya, silakan. Baik, izin menjawab Ibu. Fungsi pajak sebagai stabilitas itu dengan adanya pajak, pemerintah akan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasinya dapat dikendalikan. Oke, iya benar sekali, terima kasih. Jadi, untuk stabilitas ini mengatur stabilitas dari, kebijakan harga gitu ya, supaya untuk menekan inflasi. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Baik, Bu izin untuk menjawab. Jadi fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan itu artinya pajak itu digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan, bisa melalui jaminan kesehatan, bantuan maupun pemberian fasilitas publik. Ya, benar. Terima kasih. Jadi, kalau dari distribusi pendapatan ini jadi untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi dikembalikan lagi bisa jadi tadi pemberian jaminan kesehatan atau pembukaan lapangan kerja baru begitu ya. Jadi dia mendistribusikan kembali pendapatannya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama itu self assessment, yang kedua itu official assessment, yang ketiga adalah withholding assessment. Nah, kalau yang self assessment ini dia fokusnya ke
wajib pajaknya. Jadi wajib pajaknya yang menghitung dan melaporkan pajaknya gitu ya. Contohnya adalah PPH gitu. Nah, official assessment lebih menitik beratkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Contohnya PBB begitu ya. Lalu withholding assessment system ini pihak ketiga yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiganya biasanya itu adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak begitu. Selanjutnya untuk pengelompokan pajak, jadi ada 3. Yang pertama itu menurut golongannya, itu ada pajak langsung dan tidak langsung. Lalu ada menurut sifatnya ada subjektif dan objektif, lalu menurut lembaganya ada pajak pusat dan pajak daerah gitu ya. Nah, ini contoh pajak pusat. Yang pertama PPH atau pajak penghasilan, lalu ada bea matrai, terus ada pajak bumi bangunan, PPN, lalu yang terakhir ini mobil PPNBM ya, barang mewah gitu. Nah, kalau pajak daerah itu ada pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak reklame gitu ya, sama pajak bumi bangunan. Nah, pajak bumi bangunan tadi kan di yang pusat ada, terus di daerah juga ada ya pajak bumi bangunannya. Apa sih bedanya yang di pusat sama yang di daerah? Kalau yang di pusat itu pajaknya lebih ke perkebunan perhutanan, sedangkan kalau di daerah ini perkotaan dan perdesaan gitu. Nah, ini contoh-contoh pajak provinsi ya, ada pajak kendaraan bermotor, terus bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan. Nah, selain pajak provinsi, itu ada pajak kabupaten atau kota. Ini ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan gitu ya, penerangan jalan, pajak parkir, dan sebagainya. Lalu ada materi mengenai stelsel pajak ya. Stelsel pajak ini adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, stelsel pajak ini ada 3 macamnya. Yang pertama itu stelsel nyata atau stelsel real gitu ya. Ini salah satu jenis pemungutan yang dilakukannya di akhir tahun gitu. Jadi dilakukannya di akhir tahun karena dia berdasarkan dari penghasilan sesungguhnya. Jadi dihitung dulu penghasilannya selama 1 tahun, baru di akhir dipungut, dibayarkan pajaknya gitu ya. Nah, kalau stelsel fiktif ini, jadi dia di awal tahun. Jadi di awal tahun tuh ada anggapan berdasarkan ketentuan ya, berdasarkan undang-undang, anggapan berapa yang dibayarkan oleh si wajib pajaknya. Nah, misalnya penghasilan 1 tahun itu dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi di awal tahun wajib pajaknya sudah ditetapkan itu besar pajak terutang yang harus dibayarkan selama tahun berjalan. Yang terakhir itu ada stelsel campuran. Kalau campuran ini ya campuran tadi antara nyata dan juga fiktif. Jadi nanti dia di awal membayar pajaknya gitu kan ya sesuai dengan anggapan. Lalu di akhir dihitung berapa banyak penghasilannya sesungguhnya, baru dia misalnya nanti ada kurang bayar ataupun lebih bayar terhadap pajaknya. Kemudian ada tarif pajak, ada 4 ya, proporsional, tetap, progresif, dan degresif. Nah, kalau proporsional ini tarifnya itu persentasenya tetap ya. Contohnya PPN. Jadi berapapun kita beli barang, kan dia tetap 10%, sekarang 11-12% gitu ya. Nah, jadi dia persentasenya tetap. Kalau yang tetap ini adalah nominalnya. Jadi contohnya materai. Kalau materai itu kan berapapun nilai kontraknya gitu ya, kan tidak akan naik gitu. Materai itu kan tetap 10.000 ya. Jadi walaupun kontraknya atau misal kita punya kontrak tanda tangan pakai materai, kontraknya nilainya 1 M, ya materainya tetap 10.000 harganya. Terus kalau misalnya kontrak lagi 500 juta, ya tetap 10.000 harga materainya. Sedangkan tadi proporsional itu sesuai makin naik juga makin naik tarif pajaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli barang 500.000 gitu kan, kena PPN 11% misalnya. Terus kan itu jumlahnya berbeda dengan beli barang harganya 1 juta, kena PPN 11%. Itu kan tentu berbeda, proporsional dia. Nah, kalau progresif ini semakin naik, kalau yang degresif itu malah
semakin besar barangnya atau pengenaan pajaknya, maka tarifnya semakin turun. Nah, sampai di materi ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan, ya. Izin bertanya, Bu, mengapa pajak disebut sebagai kontribusi yang tidak mendapat imbalan langsung, padahal masyarakat bisa melihat hasil pembangunan yang bersumber dari pajak? Terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan temannya adalah kenapa pajak itu dia disebutnya tidak mendapatkan imbalan langsung gitu ya, sedangkan kita bisa melihat langsung gitu ya, misalnya jalan atau jembatan. Mungkin sebelum saya menjawab, ada yang mau membantu menjawab pertanyaan teman? Ya, silahkan. Izin menjawab, Bu. Menurut pendapat saya, kenapa disebutkan tidak mendapat imbalan langsung? Karena hasil pembangunannya bukan untuk kepentingan pribadi. Oke, terima kasih. Ya benar ya. Jadi karena pajak ini kan bukan transaksional gitu ya, terus juga dia kolektif. Jadi hasilnya itu bukan sebagai imbalan langsung ke diri kita pribadi, tapi untuk umum. Nah, jadi maksudnya gini, kita bayar pajak kan bukan berarti kita punya jembatan kan ya, kita punya rumah sakit, bukan kan ya. Itu adalah fasilitas yang bisa kita nikmati bersama. Makanya imbalannya adalah tidak langsung begitu. Apakah mungkin sudah terjelaskan? Oke, iya sama-sama. Oke, nah ini tadi kita sudah masuk ke materi, sudah mempelajari materi. Nah, sekarang ada kuis. Jadi waktunya untuk kuis ya. Untuk kuisnya silakan dipakai handphone masing-masing. Saya bukakan dulu. Oke, bisa diakses alamatnya joinmyquiz.com lalu dimasukkan kodenya. Oke, sudah lengkap ya. Ini kita mulai. Silahkan dimulai kuisnya. Wah, oke, kuisnya sudah dikerjakan ya. Alhamdulillah juara satunya adalah Rida, selamat gitu ya. Nanti mungkin yang lain kalau misalnya materinya masih mau dibaca-baca lagi, itu ada di si Pejar masing-masing. Nanti bisa diakses di si Pejarnya, dibaca-baca kembali materi perkuliahan hari ini, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya, ini saya mau menjelaskan mengenai penugasan ya. Jadi ada tugas kelompok yang dikerjakan. Jadi nanti sesuai kelompok yang sudah dibagi, ada tugas kelompok mencari dan mengeksplor materi mengenai NPWP dan NIK KTP yang ditetapkan menjadi NPWP atau pemadanan NIK menjadi KTP, NPWP. Nah, ini membuat resume mengenai pendaftaran dan penghapusan NPWP, terus juga pro kontra dan opini kelompok mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, kelompok ganjil itu di pihak pro dan kelompok genap itu ada di pihak kontra, gitu ya. Nanti ini juga bisa diakses di si Pejar masing-masing. Juga dikumpulkan nanti tugasnya di si Pejar. Oke, ini alhamdulillah perkuliahan kita hari ini sudah selesai ya. Sudah disampaikan seluruh materi dalam perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada
pertemuan ini gitu ya. Sebelum kita akhiri, nah jadi pajak ini adalah bentuk kontribusi atau cinta kita kepada negeri kita gitu ya. Jadi dengan adanya pajak, dengan kita membayar pajak, kita membantu untuk uh, pembangunan negeri ini gitu ya, membayar pajak dengan untuk membangun jembatan, membangun sekolah dan lain-lain gitu. Jadi semoga kedepannya dengan materi ini kita makin taat pajak gitu ya, apalagi generasi muda ini adalah sebagai sumber perubahan gitu ya, agen perubahan. Nanti kedepannya taat membayar pajak, juga dapat menghitung pajaknya dengan baik. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama-sama.